Setelah perpisahan Xiaoyan dan Sun Er di kota Ye, Xiaoyan pun bersiap-siap berangkat untuk pergi ke Menara Pil. Menurut perkataan tetua Ye Zong, mereka harus bersiap lebih awal dan hati-hati di kompetisi Pil tahun ini. Itu dikarenakan karena sekarang peringkat keluarga Ye adalah paling bawah di antara 5 klan besar lainnya. Pada kompetisi Menara Pil ini, siapapun boleh ikut asalkan sesuai persyaratan dan tidak ada batas usia. Terdapat 3 babak penyisihan dalam kompetisi pil ini, mulai dari tingkat manusia, tingkat bumi, dan tingkat surga. Hanya orang yang mencapai tingkat surga lah yang dapat melanjutkan ke kompetisi putaran final di kompetisi ini. Nah, adapun untuk membantu keluarga Ye, Xiaoyan harus berusaha keras untuk bisa meraih juara 3 besar di kompetisi pil nanti, demi memilihkan status keluarga Ye sebagai salah satu tetua pil di Menara Pil. Xiaoyan pun mengangguk dan akan mengusahakannya, tapi sebelum itu ada sedikit masalah kecil yang harus dibahas bersama, karena ini menyangkut tentang identitas Xiaoyan sebagai orang luar. Sehingga Xiaoyan tidak bisa ikut campur dalam kompetisi pil ini. Namun di sini tetua Ye Zong mengakalinya. Keluarga Ye akan mengatakan kalau Xiaoyan adalah suami dari Xinglan. Aduh. Sehingga dengan begitu Xiaoyan dapat berpartisipasi dalam kompetisi pil ini dan ikut lomba ya. Xiaoyan pun berjengit sedikit mendengar ide yang cukup barbar ini ya, meskipun dia emang udah fuckboy dari lahir. Xiaoyan lebih memikirkan bagaimana nasib klan Ye setelah dia pergi, karena tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk berpura-pura menjadi menantu klan Ye selama-lamanya ya. Nanti marah ya itu Sun Er sama Mami Kanjeng Medusa ya. Tetua Ye Zong meminta Xiaoyan untuk tenang dulu ya, karena hanya tahun ini yang paling krusial bagi klan Ye untuk mempertahankan kursi tetua di Menara Pil. Xinlan yang mendengar percakapan di samping sedikit menggigilkan bibirnya dan mengatakan kalau aku tidak keberatan dengan ide ini. Bahkan Xinlan pun memohon kepada Mang Oyen supaya setuju dan bersedia membantu menyelesaikan krisis klan Ye ini. Xiaoyan hanya bisa menghela napas pasrah saat dengan terpaksa harus terjerumus ke dalam drama Indosiar menantuku seniornya cucuku ini. Namun bagaimanapun juga tanpa informasi dari Xinglan, Xiaoyan tidak akan mendapatkan informasi tentang salah satu api surgawi bernama api 3000 pembakaran ini ya, yang ada di Menara Pil. Sehingga Xiaoyan pun bersedia dengan ide menantu buatan-buatan ini dan akan membantu klan Ye. Setelah rapat yang begitu ramai ini selesai, Xiaoyan pun melakukan latihan tertutup di kediaman klan Ye, sekaligus membuat beberapa pil tingkat 7 ya, tingkat 7 bawah dan menengah demi bisa menerobos menjadi alkemis level 7 puncak menuju level 8. Kemudian setelah beberapa lama latihan tertutup, Xiaoyan pun mendengar keramaian dari luar ruangan ya, di mana sepertinya ada beberapa masalah yang menimpa klan Ye. Sehingga Xiaoyan pun buru-buru keluar dari ruangan tertutupnya untuk melihat keributan di sana. Di sisi kediaman luar klan Ye ada sekelompok orang datang dengan kekuatan yang cukup kuat sekali, bahkan yang datang juga ada seorang Master Daozun. Wow. Dan sekelompok orang itu tidak disangka adalah salah satu dari 5 klan besar di kota Pil, yaitu klan Chao. Masalah ini terkait dengan pembatalan pernikahan antara klan Ye yaitu Xinglan dan klan Chao yaitu Chaodan ya, kalau gak salah sih. Tujuan utama klan Chao adalah sebenarnya untuk melahap klan Ye. Pernikahan hanyalah alibi mereka, dan klan Chao sekarang ini datang untuk memaksakan pernikahannya dengan mengambil paksa Xinlan. Dojun yang dibawa klan Chan awalnya mencoba menekan klan Ye dengan kekuatan, tapi di sana ada Abah si Spek Tianhuo yang menghadang. Penampilan Abah ini mengejutkan klan Chao, tapi mereka tetap tidak mundur karena klan Chao adalah salah satu anggota dari Menara Pil. Sehingga mereka menganggap Abah Tianhuo hanyalah Dojun biasa dan tidak membuat klan Chao gentar. Kemudian akhirnya datanglah Mang Xiaoyan bersama Neng Xiao Yixian ya. Setelah Xiaoyan tahu masalahnya, Xiaoyan pun langsung berdebat panas dengan seorang pemuda yang memimpin kelompok orang ini ya. Dan orang ini adalah seorang alkemis tingkat 7 bernama Chaodan.
Dengan ekspresi tegas, Xiaoyan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan menyerahkan Xinglan. Kemudian singkatnya Xiaoyan pun mengajak bertaruh adu keterampilan alkemis kepada Cao Dan. Cao Dan pun setuju dan dengan percaya dirinya, Cao Dan menyarankan pertandingannya dalam mengendalikan api. Sehingga udah jelas pasti membuat Xiaoyan pun dengan senang hati langsung setuju ya. Ya iyalah tuh ahlinya itu. Dalam klan Cao memang Cao Dan adalah seorang alkemis yang dapat mengendalikan beberapa api dan dihargai oleh klan Cao. Tapi sayangnya dia tidak tahu bahwa yang dia lawan adalah Xiaoyan sang sesepuh calon kaisar api. Dalam pertarungan api panas ini, Cao Dan mengeluarkan sebuah api binatang membentuk api kelelawar kuat yang berasal dari binatang tingkat 8. Tapi sayangnya di hadapan api surgawi, semua itu tidaklah mengancam bahaya bagi Xiaoyan. Di hadapan serigala api Xiaoyan yang dibentuk dari api surgawi hijau, api kelelawar Cao Dan itu tidak dapat bertahan melawan api surgawi Xiaoyan ya, yang serigalanya itu. Karena tidak dapat bertahan, kemudian Cao Dan pun menambahkan jumlah api yang dia kendalikan menjadi 2 api. Namun itu belum cukup untuk menghancurkan serigala api Xiaoyan. 2 api belum cukup, Cao Dan menambahkan menjadi 4 bentuk api. Namun sepertinya itu adalah batasan bagi Cao Dan ya. Karena berbicara tentang jumlah bentuk api, Xiaoyan pun mengeluarkan 10 bentuk api lagi dengan aura energi yang sangat kuat. Raut wajah Cao Dan menjadi cemas, lalu terjadilah bentrokan kekuatan api antara Xiaoyan dan Cao Dan. Karena kesenjangan pengendalian dan kekuatan api yang sangat jauh, akhirnya Xiaoyan pun menang. Kekalahan telak dan rasa malu yang luar biasa diterima oleh Cao dan klan Cao ya. Mereka pun akhirnya mau pergi, tapi sebelum itu Cao Dan memperingati Xiaoyan karena klan Cao masih memiliki seorang alkemis jenius yang lebih mengerikan dari dirinya. Jenius yang dimaksud Cao Dan adalah kakaknya bernama Cao Ying. Wanita itu disebut sebagai penyihir di klan Cao. Dan Cao Ying mungkin akan menjadi saingan kuat Xiaoyan dalam kompetisi di perkumpulan pil. Setelah beberapa lama kemudian tiba juga hari keberangkatan Xiaoyan ke kota pil. Xiaoyan pun keluar dari pelatihan tertutupnya dengan kekuatan meningkat drastis. Ini bukan tentang kekuatan levelnya, melainkan kekuatan spiritual alkemis yang menjadi lebih kuat dan lebih murni. Ada 4 level tingkat keadaan spiritual, mulai dari keadaan panah, keadaan jiwa, keadaan surgawi, dan keadaan dewa. Dan sekarang tingkat kekuatan spiritual Xiaoyan sudah naik tingkat dan berada di level jiwa. Setelah melakukan beberapa persiapan, akhirnya Xiaoyan pun bersama rombongannya menaiki kapal luar angkasa dan berangkat ke kota pil. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya tiba juga Xiaoyan di kota pil. Ketika melewati cahaya lubang cacing, Xiaoyan melihat kota luas terbuka indah. Xiaoyan tersenyum dan tenggelam di pikirannya karena dia sudah melihat begitu banyak alkemis berseluyuran di kota yang dia lewati. Hatinya menjadi jauh lebih panas ketika memikirkan pemandangan agung dari puluhan ribu api yang naik, puluhan ribu kuari yang jatuh, dan puluhan ribu pil lahir dalam pertemuan pil yang akan segera dilangsungkan oleh menara pil. Xiaoyan semakin tidak sabar menunggu waktunya pertemuan pil tiba, di mana kota pil adalah kota yang telah dipenuhi oleh banyak para suhu alkemis dari berbagai penjuru dunia, sehingga menjadikan kesempatan ini untuk bersaing dengan para elit di benua, sekaligus menambah wawasan keterampilan alkemisnya. Apalagi kota pil dianggap sebagai kota suci dan impian bagi para alkemis di dunia. Ketika Xiaoyan melihat lingkungan luas di sekitar yang dipenuhi dengan hiruk-pikuk keramaian bak lautan manusia, Xiaoyan pun beranggapan bahwa dia sudah dekat dengan menara pil yang menyegel api surgawi tingkat 9. Namun sayangnya Xiaoyan langsung dibuat melongo saat mendengar penjelasan dari Tetua Zejong jika saat ini mereka masih berada di wilayah terluar kota pil, sementara menara pil ada di wilayah dalamnya. Tetua Zejong mengatakan jika untuk hari ini kita akan istirahat dulu di penginapan dan bersiap untuk melakukan ujian alkemis di cabang menara pil demi mendapatkan sebuah lencana tingkat alkemis yang diakui menara pil untuk Xiaoyan. Ketika hendak menuju ke tempat penginapan, ketika sebuah riak spesial muncul di langit diikuti dengan kereta salju yang dikendari oleh Pegasus berwarna perak yang tidak lain adalah kuda surgawi Poid.
Orang-orang auto bengong melihat kendaraan yang begitu agung dan bertinggi-tinggi. Pemesan macam apakah yang bawa kendaraan sewa ini di tengah kota Pil? Namun begitu Tetua Yejong mengamati perlahan, Tetua Yejong langsung menunjukkan raut muka serius sambil mengatakan jika kereta ini dikendarai oleh klan Dan, yang merupakan salah satu dari 5 klan besar. Nah, saat ini klan ya tidak diragukan lagi menjadi klan terlemah yang ada di antara jajaran 5 klan besar. Dan meskipun klan Dan bukanlah yang terbaik juga, namun nama dan kekuatan mereka jelas tidak bisa diremehkan. Tetua Yejong meminta Xiaoyan untuk tidak terlalu terpaku kepada klan lain dan fokus untuk beristirahat, serta mempersiapkan diri untuk mendapatkan rencana alkemis Menara Pil.